Oke teman-teman ya, jadi setelah kita memakan, caranya bagaimana? Kasih sedikit air, kemudian haluskan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kali ini kita mau buat pecel Blitar dengan resep yang sederhana tapi rasanya benar-benar enak. Bagaimana dan apa aja isinya? Nanti kita mau buat dua macam teman-teman. Yang pertama yang pedas, yang kedua yang nggak pedas ya. Jadi buat anak-anaknya yang suka pecel tapi nggak suka pedas, nanti kita kasih solusinya. Sekarang kita mau buat yang pedas dulu. Bahan utama adalah kacang ya. Kemudian ada ini apa namanya? Asam Jawa. Terus ini ada bawang putih goreng. Terus kemudian ini ada daun jeruk purut ya, daun purut ya. Kemudian di sini ada serwas kencur teman-teman. Terus kemudian di sini ada gula Jawa. Dan di sini ada yang namanya cabe, betul. Dan jangan lupa dikasih yang namanya garam. Oke. Garam ini yang membuat masakan bisa ditentukan itu enak atau tidak enak. Kenapa? Karena bumbu selengkap apapun kalau tidak ada garamnya, biasanya rasanya tidak akan nampol ya. Jadi walaupun bumbunya sederhana seperti ini, tapi kalau ada garamnya yang pas, nanti rasanya enak. Dan sekarang saatnya kita ulek. Cara menguleknya kita sisihkan dulu yang namanya kacang, nanti terakhir ya. Lalu kita sobek-sobek atau kita hilangkan tulang dari daun purutnya teman-teman ya. Jadi sobek seperti ini, sobek-sobek. Kemudian kita taruh di sini dan kita ulek semuanya nih teman-teman. Jadi semua yang ada di sini kita ulek dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim ya. Insyaallah. Ini resep yang bisa bikin ketagihan ya. Jadi ini adalah pecel Blitar, resep dari nenek moyang. Nah, setelah sampai halus seperti ini, kita masukkan kacangnya teman-teman ya. Oke, kacangnya kita masukkan ya? Sedikit-sedikit dulu ya. Oke, ulek sampai lembut ya. Itu porsinya buat lebih banyak ya, jadi nanti bisa disimpan teman-teman. Jadi kita buat sekali untuk dipakai berkali-kali. Nah, jadi daripada beli atau mungkin pas beli nggak ada, nah ini jadi solusi, buat aja sendiri. Oke, sudah lembut ya teman-teman. Jadi sama, kita simpan juga di sebuah wadah yang sudah kita siapkan. Tujuannya untuk apa? Jadi kita dalam sekali buat itu nggak hanya buat satu porsi. Oh, besok memakan lagi tinggal ngambil aja ya teman-teman. Oke, mundur ya. Oke, kelihatan ya. Jadi ini kenapa kok bentuknya tidak menggumpal seperti umumnya pecel ya? Itu biasanya kalau pecel yang umum itu memang lebih banyak minyaknya teman-teman. Terutama kalau yang dijual itu lebih banyak minyaknya. Sebentar, saya coba jadikan bergumpal. Nah, seperti ini ya, dikemasin gitu ya. Mereka akan bergumpal. Nah, kenapa mereka lebih terlihat basah dan lebih terlihat berminyak? Karena kalau dijual itu kan butuh awet teman-teman, nggak langsung sehari laku. Sedangkan pengawet yang paling aman adalah banyak minyak ya. Jadi waktu menggoreng bumbu-bumbunya itu digoreng dengan banyak minyak teman-teman ya. Dan itu disertakan pada waktu mengulek bumbu pecel tadi. Nah, jadi kenapa alasannya kalau pecel yang kita buat rumahan itu tidak sebanyak minyaknya dengan di luaran sana, karena kita buat sendiri terus langsung dimasukin kulkas itu sudah awet. Tapi kalau di luar mereka tujuannya memang untuk mengawetkan, jadi kandungan minyak diperbanyak. Nah, oke, sekarang kita masukkan dulu ke dalam wadah. Oke, kita sudah packing, lalu akan kita tutup dan kita simpan, dan kita akan ambil sebagian untuk dimakan pagi ini. Terus kemudian habis ini kita mau buat yang tidak pedas, tapi karena ini bekas untuk mengulek yang pedas, jadi kita harus mencuci dulu baru dipakai untuk mengulek yang tidak pedas. Untuk yang nggak pedas nih teman-teman, bumbunya sama ya. Jadi ada bawang goreng, bawang putih goreng cukup 3 siung, kemudian ada garam. Terus ada asam Jawa, gula Jawa, kencur, kemudian 1 lembar daun purut, dan ada gula putih, dan bahan utamanya adalah kacang ya. Jadi buat anaknya yang suka makan pecel tapi dia nggak suka pedas, formatnya seperti ini aja.
ya. Jadi habis ini kita ulek ya. Jadi tanpa lombok sama sekali. Nah, misalkan mau diajarin makan pedas nih, mungkin dikasih setengah lombok atau 1 lombok, atau mungkin bisa juga dikasih sama cabai besar yang isinya dihilangkan ya. Jadi nanti warnanya ada merah-merahnya, cuman dia nggak sampai pedas ya, karena kulit dari cabai besar, cabai merah itu tidak pedas, masih lebih pedas dengan 1 lombok cabai kecil itu lebih pedas. Nah, jadi kalau mau kasih lombok buat anak-anak bisa dikasih cabai besar yang dibuang isinya. Nah, sekarang kita ulek ya. Bagian kacangnya dipisah dulu. Jadi kita ulek dulu bagian sini nih. Oke. Ini dari aromanya aja udah seger banget teman-teman. Insya Allah ini menggugah selera ya. Jadi ini bisa dipraktekkan di rumah. Dan buat anak-anaknya yang buat bunda-bunda atau ayah bunda yang punya anak masih kecil tapi suka makan pecel, nah ini solusinya begini. Jadi dibuatkan sendiri yang tanpa lombok sama sekali ya. Atau mungkin mau dikasih lombok boleh, tapi ini kita buat yang tanpa lombok sama sekali. Dan ini rasanya maknyus. Oke, ini sudah lembut nih teman-teman ya. Nah, seperti ini. Dan ini kita bisa menyimpannya di dalam wadah atau box ya. Pastikan tangan kita udah bersih nih ya. Kemudian kita simpan seperti ini. Oh, mungkin butuh sekian aja yang dikasih air. Yang ini sudah masih tersimpan. Lalu ditutup. Kalau mau lebih awet dimasukkan ke dalam kulkas teman-teman ya. Jadi intinya untuk membuat pecel ini sangat mudah. Dan anak kami suka banget. Kalau kami nggak sempat membuatkan pecel yang cair itu, dia makan itu makanannya ditaburkan gitu di atasnya. Wow, itu enak banget ya. Jadi sensasi rasa pecelnya ada tapi nggak berair. Jadi dia lagi makan keringan gitu ya sudah. Nah, seperti taburan atau ibaratnya ini seperti abon teman-teman ya. Jadi ini solutif banget dibuat perjalanan, bawa nasi, bawa lauk tempe tahu, ayam itu ya. Itu ditaburi sama bumbu pecel ini sangat enak. Dan ini pecel khas Blitar. Kenapa? Karena kita menggunakan asam jawa ya. Khasnya Blitar itu menggunakan asam jawa yang agak banyak. Jadi ini kalau dicip itu ya, bismillah. Rasa asamnya tuh kerasa banget ya. Lebih dominan. Yaitu khasnya pecel Blitar teman-teman. Ya, jadi setelah kita mau makan, caranya bagaimana? Kasih sedikit air, kemudian haluskan ya. Haluskan dan campur dengan air sampai terjadi halus. Nah, kekentalannya sendiri bermacam-macam. Ada yang suka kental, ada yang suka cair. Nah, itu tinggal nambahin seberapa banyak airnya. Nah, kalau kami suka seperti ini enggak kental-kental banget, juga enggak encer-encer banget. Jadi pas yang sedang-sedang saja. Oke? Terima kasih yang sudah datang dan menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Pantengin juga video-video yang lain. Silahkan klik di channel kami. Di situ banyak sekali video-video yang bermanfaat. Jadi silahkan teman-teman melihatnya. Juga jangan lupa melihat di kartu di atas ini. Nah, itu seperti itu. Itu dilihat, dicek di playlist kami. Juga banyak info-info yang sesuai dengan hobi maupun kesukaan teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang sudah jadi ya teman-teman. Oke, ini yang sudah kita incerkan tadi. Ini makin nikmat kalau ada sayur. Nah, ini sayurnya bisa pakai camba, bisa pakai daun-daunan dan juga kacang-kacangan. Dan jangan lupa dikasih yang namanya daun kemangi teman-teman. Daun kemangi ini bikin enak banget. Terus dimakannya pakai nasi merah ya. Nasi putih yang dimasak sama nasi merah itu kandungan karbohidratnya, kandungan gulanya itu lebih sedikit teman-teman dibandingkan hanya nasi putih. Lauknya itu bisa pakai yang namanya tempe goreng, terus ini tempe kacang goreng, terus juga ada tahu goreng ya. Kalau yang suka ayam silakan ayam. Nah, kalau yang mau tambah pedas, nah ini ada sambal hijau. Wah, ini sambal apa namanya ya? Kalau masa kecil saya namanya sambal pelelek teman-teman. Jadi kalau makan sambal ini sambil matanya melelek-melelek saking pedesnya ini. Nah, kalau kalian mau resepnya silahkan komen, nanti kita buatin di video yang berbeda. Oke, sekali lagi selamat makan dan semoga bermanfaat. Ya, tetap senang, tetap sehat, tetap cinta keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.